Akan dikabulkan doa hambaku selama dia tidak meminta yang berisi dosa atau pemutusan silaturahim. Jawaban dari doa itu ihda salat. Satu dari tiga hal. Yang pertama, sesuai yang dengan dia minta. Dia ingin kaya, Allah kasih kekayaan. Dia ingin anak, Allah kasih anak. Dia ingin pasangan hidup, Allah berikan kepadanya. Dia ingin pekerjaan, dia bekerja di tempat yang dia inginkan. Dia ingin sekolah diterima di sebuah perguruan tinggi favorit, dia diterima di tempat. Atau boleh jadi, jawaban yang kedua, dia dijauhkan dari musibah yang setara dengan doa permohonan dia. Kita ini hampir nggak pernah berdoa supaya tidak tabrakan naik motor. Boleh jadi kita meminta sesuatu sama Allah, yang kita pinta tidak diberikan, tapi Allah selamatkan kita dari tabrakan, dari ditabrak oleh truk, atau dari terkena penyakit yang membahayakan kita. Memang kita nggak diterima kerja di tempat itu, tapi alhamdulillah kita pulang selamat, nggak ditabrak oleh kendaraan apa. Atau jawaban yang ketiga, ini menunjukkan bahwa Allah pasti mengabulkan doa kita. Jawaban yang ketiga dari doa kita adalah Allah tumpuk, Allah simpan sebagai pahala yang akan memberatkan timbangan kita pada hari kiamat. Karena kita tahu pada hari kiamat semua akan ditimbang. Amalan kita akan ditimbang. Tubuh kita akan ditimbang. Kitab kita akan ditimbang. Allah Azza wa Jalla mengatakan, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Adapun orang yang berat timbangan kebajikannya, maka dia akan berada dalam kehidupan yang penuh dengan kenikmatan. Kehidupan yang dia ridhai, kehidupan yang dia sukai. Tapi sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinu wa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Tapi yang ringan timbangan kebaikannya, maka neraka tempat dia. Maka disinilah kadangkala amalan kita nggak cukup, dosa kita lebih banyak daripada amal saleh kita. Ketika ditimbang, maka boleh jadi doa-doa kita itu berada di timbangan kebaikan sehingga memberatkan timbangan kita. Mana yang lebih baik? Dikabulkan di dunia, diselamatkan dari bala dan musibah, atau dijadikan pahala kemudian dimasukkan ke surga? Tentunya kenikmatan yang abadi. Ahibati fillah. Kemudian ada beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi yang berdoa. Kita ini perlu juga mengevaluasi. Kadangkala kita memasukkan berkas untuk melamar kerja, tahu-tahu ditolak. Kita perlu tahu kenapa ditolak. Berkasnya aja ditolak. Kita belum mengadakan interview atau apa. Oh, ternyata persyaratannya nggak lengkap. Maka tatkala kita tahu kita punya berkas nggak lengkap, kita akan melengkapi. Maka hari ini insya Allah kita akan membahas beberapa persyaratan supaya doa kita dikabulkan. Syarat yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas itu artinya hanya berharap wajah Allah. Bukan ingin dipuji, bukan ingin disanjung. Dan dia juga tidak meminta kecuali kepada Allah. Karena ada sebagian orang, dia meminta kepada Allah, tapi dia juga meminta kepada selain Allah. Kita melihat kadang-kala ada ritual-ritual sesajian yang diberikan ke lautan, diberikan ke gunung, diberikan ke jalan, diberikan ke sawah.
Kalau ditanya apa yang mereka inginkan, mereka cari keselamatan. Jalur selamat. Baik. Mereka meminta kepada Allah atau meminta kepada Allah dan kepada selain Allah. Jadi syirik ini, arti syirik itu adalah dia meminta kepada Allah, beribadah kepada Allah, dan kepada selain Allah. Maka ingat, kalau ingin doanya dikabulkan, minta kepada Allah. Bayangkan iblis ketika berdoa, ikhlas minta kepada Allah, Allah kabulkan. Ketika iblis mengatakan, anzirni ila yaumi yub'atsun, ya Allah tangguhkan aku sampai ke hari dibangkitkannya manusia. Qala innaka minal munzirin. Engkau termasuk yang ditangguhkan sampai hari kebangkitan. Bayangkan iblis saja ketika ikhlas minta sama Allah dikabul. Allah ceritakan bagaimana orang-orang musyrik ya, ketika mereka berada di kapal, di bahtera, datang badai, datang ombak yang mengombang-ambingkan kapal mereka. Sehingga mereka tahu tidak ada yang dapat menyelamatkan mereka kecuali Allah. Da'awallaha mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa meminta kepada Allah ikhlas. Lupa dengan semua sesembahan-sesembahan yang ada. Maka syarat yang pertama, kalau ingin doanya dikabulkan, harus ikhlas. Masya Allah. Turun hujan jemaah. Termasuk waktu mustajab itu ketika turun hujan. Apalagi kita di akhir Jumat. Allahumma sayyiban nafi'an. Baik. Syarat yang kedua agar doa dikabulkan, tidak boleh melampaui batas. Artinya kalau yang pertama ikhlas, yang kedua doanya hendaklah sesuai dengan aturan. Kalau doa itu tidak sesuai dengan aturan, bahkan melampaui batas, walaupun doa itu dari bapak atau dari ibu. Karena kadang-kala ada anak yang mengatakan, Ustaz, ibu ana nyumpain ana Ustaz. Bapak ana nyumpain ana Ustaz. Ibu ana mengatakan, semoga engkau nggak punya anak. Kadang-kala seperti itu. Ibunya benar-benar nggak suka sama anak. Ahibati fillah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Kata Allah, berdoalah memohon kepada Rabb kalian dengan penuh pengharapan, menghinakan diri kalian secara sembunyi-sembunyi. Sesungguhnya Allah itu tidak suka dengan orang-orang yang melampaui batas. Jadi kalau orang berdoa memohon sesuatu yang haram, na'udzubillah, maka dia telah melampaui batasannya. Seperti seorang umpamanya mengatakan, dia mendoakan keburukan buat orang yang dia zalimi. Dia menggolimin orang, dia ngambil hartanya orang, lalu dia mendoakan keburukan buat orang yang dia zalimi. Ini bentuk melampaui batas. Seperti seorang ibu yang mungkin dia nggak suka sama anaknya karena anaknya terlalu cinta sama istrinya, kemudian dia mendoakan keburukan buat anaknya, maka itu pun tidak akan dikabulkan. Maka ahibati billah, ketika berdoa hendaklah tidak melampaui batas. Kita itu harus tahu diri kita ini siapa. Kemudian syarat yang ketiga, ketika berdoa hendaklah yakin dikabulkan. Nggak ada ceritanya doa nyoba-nyoba. Kalau kita melamar pekerjaan, sebagian katanya, ana cobalah, mungkin diterima. Kalau berdoa nggak boleh coba-coba. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah memohon kepada Allah dalam kondisi yakin dikabulkan.
Jadi yakin Allah mengabulkan doa kita. Kalau dalam hati kita, aduh kayaknya tidak dikabul, tapi lah tak coba lah. Jangan pernah mengatakan mencoba, tapi yakin Allah akan mengabulkan doa kita. Syarat yang keempat, menghindari yang haram. Makanan yang haram, pekerjaan yang haram, minuman yang haram, pakaian yang haram. Contohnya laki-laki itu nggak boleh pakai emas. Jangan pakai emas. Perempuan boleh pakai emas, boleh pakai sutra. Laki-laki nggak boleh. Bicara minuman, kita tahu ada minuman yang haram karena Allah mengharamkan zatnya. Ada yang haram dikarenakan cara menghasilkannya tidak sesuai dengan syariat. Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah Jalla Jalaluh memerintahkan kepada orang-orang yang beriman seperti yang Allah perintahkan kepada para nabi. Bayangkan perintah Allah kepada orang-orang beriman sama dengan perintahnya kepada utusan-utusan. Allah berfirman di surat Al-Mu'minun ayat 51. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'amalu salihah. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik, makan dari yang halal dan beramal soleh. Wa qala, dan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kalau tadi perintah kepada para utusan Allah, Allah perintahkan kepada yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari yang baik-baik yang kami rizkikan kepada kalian. Washkuru lillah. Bersyukurlah kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budu. Kalau kalian beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu Nabi Muhammad SAW menyebutkan tentang seorang yutilus safar. Orang ini melakukan perjalanan panjang. Doa musafir itu mustajab. Artinya orang ini dalam kondisi musafir. Ash'ath akbar. Kalau ngelihat rambutnya penuh dengan debu. Lihat pakaiannya kumal. Artinya kondisi dia menunjukkan orang yang sedang membutuhkan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Yamuddu yadahu ila sama. Dia mengangkat tangannya ke langit. Bayangkan dia bertawasul dengan mengangkat tangannya. Sedangkan dalam hadis disebutkan, Innallaha hayyun karim. Sesungguhnya Allah itu maha malu, maha pemalu, dan maha mulia. Yastahi min abdihi idza rafa'a yadayhi ayyaruddahuma sifran khaibatain. Malu Allah itu kalau ada hambanya yang angkat tangan memohon kepada Allah, lalu Allah balikkan tangan kosong, nggak dapat apa. Allah malu. Ini orang angkat tangan minta sama Allah Azza wa Jalla. Dia memanggil nama Allah, Ya Rabb. Ya Rabb. Dia panggil, Ya Rabb, wahai Tuhanku. Wahai penciptaku, pemilikku. Apa kata Nabi SAW? Wa mat'amuhu haram. Wa malbasuhu haram. Yang dia makan haram. Yang dia pakai haram. Wa hudhiya bil haram. Tumbuh besar dengan yang haram. Fa'anna yustajabu lidzalika. Di mana akan dikabulkan doanya? Maka ingat, yang ingin dikabulkan doanya, tolong makanannya diperhatikan. Pekerjaannya diperhatikan. Sebagian kita itu makan haram sejak lahir sampai tua. Nggak tahu kalau yang dia makan haram. Kenapa? Karena dia nggak pernah belajar.
sehingga dia tidak tahu mana halal haram. Ketika ada orang yang ngasih tahu ini haram, sedikit haram, iki haram, iku haram. Enggak. Yang haram itu sedikit lebih banyak yang halal. Tapi sebagian kita karena nggak ngerti, karena nggak paham, sehingga dia merasa agama ini sulit. Enggak, agama ini mudah. Kemudian syarat yang kelima, agar doa kita dikabulkan, hendaklah ketika berdoa menghayati apa yang dia baca. Sebagian kita doa pakai bahasa Arab nggak paham. Sehingga dia mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, tapi hatinya tidak bersama dia. Sekedar ucapan di lisan. Maka tolong ketika berdoa, pahami apa yang dibaca, hayati apa yang dipinta, yakin Allah kabul. Kemudian syarat yang keenam, agar doa dikabulkan, maka hendaklah kita tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Rasulullah SAW mengatakan yustajabu lil abdi ma lam yasta'jil. Dikabulkan doa hamba selama dia tidak tergesa-gesa. Maka sahabat bertanya, kaifa yasta'jil ya Rasulullah? Bagaimana dikatakan orang itu terburu-buru? Orang yang doa terburu-buru itu adalah orang yang mengatakan qad da'autu wa qad da'autu. Aku sudah doa, aku sudah minta, aku lihat nggak dikabulkan. Jadi dia ingin segera dikabulkan. Coba kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim doa minta anaknya. Kita baca doa beliau dalam Al-Quranul Karim. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan kepada aku anak-anak keturunan yang saleh. Sebagian kita membaca doa Nabi Ibrahim. Dia baca setahun. Dia baca 2 tahun. Dia baca 3 tahun. Dia baca 5 tahun. Nabi Ibrahim alaihissalam membaca doa itu sampai umur 86 tahun baru dikasih. Nabi Zakaria. Bagaimana beliau juga berdoa minta anak. Baru dikasih ketika umurnya 100 tahun. Maka jangan pernah tergesa-gesa. Nabi Ayub alaihissalam. Beliau dikasih penyakit sama Allah. Dalam beberapa riwayat disebutkan 18 tahun beliau dikasih penyakit. Ya namanya orang perlu bersabar. Namanya orang minta. Maka tolong ketika berdoa. Hendaklah tidak terburu-buru. Baik, ahibati fillah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyukai doa-doa yang pendek tapi maknanya mencakup. Artinya doa itu nggak panjang, tapi ternyata yang kita pinta banyak sekali. Contoh nih ya, doa-doa yang dibaca Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang paling banyak dibaca Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita lihat apa yang dipinta dalam doa ini. Wahai Rabb kami, berikan kepada kami kebaikan di dunia. Semua bentuk kebaikan di dunia. Yang kalau kita hendak memperincikan kebaikan di dunia itu capek kita. Minta ini, minta ini, minta ini. Ya Allah, banyak yang dipinta. Maka dengan meminta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Minta segala kebaikan di akhirat. Kebaikan di akhirat surga Allah. Di dalam surga itu ada segala kenikmatan. Ada buah-buahan, ada istana, ada sungai-sungai, ada rumah-rumah, ada tenda-tenda, ada segala kenikmatan. Sudah minta wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan selamatkan kami dari api neraka. Kemudian di antara doa yang Nabi baca, yang insya Allah kita semua atau sebagian kita sudah menghafalnya, sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Nabi alaihi salatu wassalam biasa berdoa mengatakan, Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Nabi minta 4 perkara. Tolong dihafalkan nih doa. Enggak panjang doa ini. Allahumma
Inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina.